Scarlett, mengapa ayahku bisa masuk rumah sakit? Fajar bergegas ke bangsal dengan setelan mewah dan bertanya dengan tatapan tegas. Scarlett melirik Bu Libra yang masih tidak sadar diri dan berbaring di ranjang rumah sakit, dan berkata dengan samar, "Master hanya berdebat dengan orang di luar, dia terlalu bergairah jadi." Bu Libra tidak membiarkan anggota keluarga Libra tahu bahwa dia pergi menemui Gibran. Oleh karena itu, menghadapi pertanyaan Fajar, Scarlett tidak berani menjawab sewenang-wenangnya. Mendengar ini, cahaya dingin melintas di mata Fajar, tinjunya mengepal erat. "Dengan siapa ayahku berdebat?" Dia bertanya dengan dingin. "Orang itu membuat ayahku masuk rumah sakit. Aku tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah." Meskipun dia memiliki jawaban di dalam hatinya, tetapi dia masih berpura-pura tidak tahu. Scarlett menurunkan matanya dan menjawab dengan hormat, "Itu hanya orang jalanan yang lewat. Mengenai pertanggungjawaban pihak lain, aku rasa sebaiknya Tuan menunggu sampai Master bangun dulu baru menanyakan situasinya." "Apakah kamu yakin dia hanya seorang jalanan yang lewat?" "Scarlett, berdasarkan pengertian aku tentang ayahku, dia tidak akan bisa berdebat dengan orang jalanan yang lewat hingga masuk rumah sakit." Dia menatap Scarlett dengan cermat dan mencibir, "Siapa yang kamu lindungi?" Fajar juga dianggap sebagai tuan. Menghadapi paksaan agresifnya, Scarlett sedikit tidak bisa menahannya dan berkata, "Ada beberapa hal yang tidak bisa aku katakan. Jika Tuan ingin tahu, Tuan bisa langsung bertanya kepada Master pada saat waktunya tiba nanti." "Kamu," Fajar tidak percaya bahwa seorang pelayan berani membangkang pertanyaannya. Dia menyapu lengan bajunya dengan marah, "Keluar dari sini." Scarlett melirik Bu Libra dengan gelisah dan keluar dari bangsal. Setelah beberapa saat, Tias bergegas ke rumah sakit. Melihat Scarlett berdiri di depan pintu bangsal, dia melangkah maju dan bertanya, "Paman Scarlett, bagaimana keadaan kakekku?" "Master tidak dalam bahaya, tetapi masih belum sadar diri. Dokter mengatakan bahwa dia dapat dipulangkan setelah 2 atau 3 hari dirawat di rumah sakit." Scarlett dengan hormat menjawab, menghormati nona keluarga Libra yang luar biasa dan cantik ini. "Oh, aku akan masuk dan melihat kakekku dulu," kata Tias, membuka pintu dan berjalan masuk. Melihat putrinya datang, Fajar berdiri dan berkata kepadanya, "Tias, kamu jaga kakekmu dulu, ayah punya urusan yang harus ditangani sekarang." Bang, 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 ketukan pintu yang keras dan cepat terdengar. Kina segera memakai sandal dan pergi untuk membuka pintu dengan kesal dan mengutuk, "Siapa? Apakah kamu tidak tahu cara membunyikan bel pintu? Kamu harus membayar jika pintu rumahku rusak." Dia membuka pintu dan melihat seorang pria paruh baya dengan setelan mewah dan sepatu kulit berdiri di depan pintu. Wajahnya tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapa pria ini. "Tuan, Anda ingin mencari siapa?" "Dan, rumahku menyediakan bel." Dia mengingatkannya atas tindakannya yang keras barusan. Mata Fajar menyipit, tatapan tajamnya menyapu wajah Kina yang agak mirip dengan kedalaman ingatannya, dan cahaya aneh melintas di bawah matanya. Perlahan menyebutkan nama, "Gibran. Silakan masuk." Kina memberi jalan dan ketika Fajar masuk, dia menutup pintu, "Anda duduk dulu sebentar, aku akan pergi memanggil ayahku." Usai bicara, dia berjalan cepat menuju ruang belajar. Dia bergumam di dalam hati, mengapa ada begitu banyak pengunjung hari ini? "Kina, siapa datang?" Suara ibu Kina datang dari dapur. "Ada tamu yang datang untuk mencari ayah, aku akan memanggilinnya," jawab Kina dan segera berlari ke ruang belajar di lantai 2. Mendengar ini, ibu Kina yang ada di dapur membuat teh dan membawanya keluar. Ketika dia melihat pria yang duduk di ruang tamu itu, dia gemetaran dan kilatan ketakutan melintas di wajahnya. Fajar juga melihatnya, kilatan keterkejutan melintas di bawah matanya, lalu mengangkat bibirnya dan tersenyum, "Nyonya, lama tidak bertemu." Setelah bertahun-tahun, dia tidak berubah sama sekali kecuali jejak kedewasaan di wajahnya yang cantik yang diakibatkan oleh usia.
Fajar tidak menyangka bahwa mereka akan kembali setelah meninggalkan kota Leicester tahun itu. Tuan Libra, silakan minum teh. Ibu Kina tidak menanggapi salamnya. Setelah memberikan secangkir teh untuknya, dia melihat sekilas suami dan putrinya sedang berjalan ke lantai bawah, jadi dia berbalik dan pergi ke dapur. Kina, bukankah kamu ingin pergi menemui Ezra? Pergi sekarang, kata ayah Kina dengan nada perintah dan kemudian berjalan menuju Fajar. Meskipun Kina merasa aneh, tetapi dia tidak berani melanggar perintah ayahnya. Baik, aku akan kembali ke kamar untuk mengambil barang-barangku dan segera pergi. Gibran, sepertinya kamu telah melindungi putrimu dengan sangat baik dan membuat Master menghabiskan banyak waktu untuk ini. Fajar mencibir dan tiba-tiba melontarkan kata-kata itu. Kina mengerutkan kening, berhenti selama beberapa detik, kemudian buru-buru kembali ke kamar, mengambil mantel dan tas dan segera meninggalkan rumah. Tuan Libra mencari aku ada apa? Ayah Kina bertanya tanpa berbicara omong kosong setelah putrinya pergi. Ayahku masuk rumah sakit seharusnya ada hubungan dengan kamu. Tatapan Fajar sangat tajam, auranya ganas dan nada rendahnya mengungkapkan rasa penindasan yang kuat, yang hanya akan terlihat di dunia komersial. Dia ingin Kina kembali ke keluarga Libra, aku menolak. Apakah Tuan Libra puas dengan jawaban ini? Ayah Kina berkata dengan ringan, tidak takut dengan agresivitasnya. Fajar meletakkan sebuah cek di atas meja dan mendorongnya ke depan ayah Kina. Ini 1 miliar. Aku ingin kamu meninggalkan kota Leicester bersama istri dan putrimu. Kalian tidak boleh menginjak kota Leicester setengah langkah pun selama Master masih hidup. Dia berkata dengan tegas, bukan diskusi, tetapi perintah yang kuat. Ayah Kina melirik cek dengan tatapan sinis dan mencibir, sepertinya kamu sudah tua dan bahkan IQ kamu juga ikut menurun. Jika aku benar-benar menginginkan uang, aku akan langsung menyetujui permintaan Master. Membiarkan Kina kembali ke keluarga Libra dan ikut mengambil bagian harta keluarga Libra. Selain itu, kota Leicester bukan milikmu sendiri, kamu tidak punya hak untuk memintaku pergi. Jika kamu memiliki niat yang tinggi, lebih baik kamu membujuk pria tua yang menyebalkan itu untuk tidak datang ke rumah kami dan mengganggu kehidupan kami. Cahaya sedingin es melintas di mata Fajar, kata-kata peringatan yang keras keluar dari mulutnya, kalau begitu sebaiknya kamu ingat apa yang kamu katakan hari ini. Jika kalian berani melangkah ke keluarga Libra selangkah saja, kalian akan menanggung risikonya sendiri. Usai bicara, dia berdiri dengan acuh tak acuh, melirik ke arah dapur dan berbalik. Ibu Kina berjalan ke ruang tamu, alisnya sedikit mengernyit dan dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Suamiku, apakah dia akan menggunakan trik jahat terhadap Kina kita? Dia tidak menyangka bahwa setelah lebih dari 20 tahun, Bu Libra akan tiba-tiba datang dan meminta Kina untuk kembali ke keluarga Libra. Tidak akan, meskipun kita tidak bisa bersaing dengan keluarga Libra, tetapi Kina sekarang dilindungi oleh Tuan Muda. Bahkan jika keluarga Libra dan keluarga Okto adalah musuh, mereka masih takut pada keluarga Okto. Ayah Kina menggelengkan kepalanya, dia sangat mengerti metode kejam Fajar. Siapapun yang berani menyinggungnya tidak akan berakhir dengan baik. Karena itu, dia sangat tidak setuju untuk membiarkan Kina kembali ke keluarga Libra. Ezra sedang berbaring di ranjang rumah sakit dan menemukan bahwa gadis di sampingnya tampak linglung. Kina, apa yang sedang kamu pikirkan? Kata Ezra. Hah? Kina kembali sadar, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Memikirkan Bu Libra datang ke rumah hari ini dan berselisih dengan ayahnya hingga harus dirawat di rumah sakit, dan juga pria paruh baya itu hatinya penuh keraguan yang tidak terungkapkan. Katakan padaku, perintah Ezra dengan dingin. Kina menggigit bibirnya, terdiam sebentar dan berkata dengan jujur, Bu Libra datang menemui ayahku di rumah hari ini. Kemudian, aku tidak tahu perselisihan apa yang terjadi di antara mereka. Bu Libra sangat marah hingga pingsan dan masuk rumah sakit. Lalu ada seorang pria paruh baya datang ke rumahku sore ini dan kemudian ayahku menyuruhku untuk keluar.
Setelah berpikir sebentar, dia berkata dengan cemas, "Aku rasa pria paruh baya itu pasti putra Bulibra. Dia datang mencari ayahku untuk meminta tanggung jawab. Kapan kamu menjadi begitu pintar?" "Hah? Maksudmu pria itu benar-benar putra Bulibra? Dia benar-benar datang mencari ayahku untuk meminta tanggung jawab?" Kina bertanya dengan wajah panik. Dia hanya asal menebak, tidak tebakannya begitu akurat. "Jangan khawatir, ayah mertua pasti bisa mengatasinya." Ezra tetap tenang dan mengangkat tangannya untuk membelai kerutan alis Kina yang khawatir. "Tidak tahu apakah aku telah memberitahu kamu bahwa, kemarin Bu Libra tiba-tiba ingin memberi aku 15% saham grup Libra dan meminta aku untuk bercerai dengan kamu." Memikirkan hal ini, Kina masih agak marah. "Lalu, bagaimana jawabanmu?" Tubuh Ezra menegang dan bertanya. Kina mengingat serangan baliknya saat itu. Dia tidak bisa menahan tawa dan memberitahu Ezra apa yang dia katakan saat itu dengan detail. Setelah Ezra mendengarnya, dia juga tidak bisa menahan tawa, cukup untuk membayangkan betapa jeleknya wajah Bu Libra saat itu. Tawa yang dalam dan merdu sangat menyenangkan telinga, seperti bulu lembut yang menyapu danau di hati. Kina terpesona untuk sementara waktu dan menatap senyum Ezra yang mempesona dan seksi. Sambil berpikir, Kina bergumam, "Senyuman kamu begitu indah." Penampilan Ezra sangat mempesona. Dia biasanya memasang ekspresi yang dingin, yang membuat orang merasa seperti sang mulia yang tinggi dan tak terjangkau. Senyuman ini sangat indah, bagaikan semua jenis bunga bermekaran pada saat yang sama, membuat semua benda di sekitar kehilangan warna, dan sangat mempesona sehingga orang tidak bisa berhenti menatapnya. Terutama senyum yang berbinar di mata yang mempesona dan indah. Kina tidak pernah tahu bahwa seseorang bisa begitu cantik ketika tertawa. "Benarkah?" tanya Ezra dengan lembut. "Sungguh, kamu harus lebih banyak tertawa di masa depan. Meskipun kamu juga tampan dengan wajah cuek, tetapi aku rasa kamu akan lebih tampan dengan wajah tersenyum." Kina mengangguk dengan tergesa-gesa. "Senyum akan lebih kelihatan ramah." "Iya." Ezra kembali ke topik Bu Libra, "Beritahu ayahmu bahwa kamu pernah bertemu dengan Bu Libra, dia mungkin akan memberitahumu sesuatu." Kina menatap muka Ezra yang dingin dan misterius selama beberapa detik. "Mendengar kamu berkata demikian, kamu sepertinya tahu sesuatu." "Beberapa," dia mengaku dengan murah hati, "tapi aku tidak punya hak untuk memberitahumu hal-hal ini." "Baiklah." Kina menghela nafas dan memutuskan untuk bertanya kepada ayahnya apa yang ingin dilakukan Bu Libra setelah dia pulang nanti. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, "Apakah kamu tahu Bu Libra inap di rumah sakit mana? Aku ingin pergi menjenguknya. Lagi pula, kecelakaan itu terjadi di rumahnya. Dia takut jika keluarga Libra terus mencari masalah, aku akan membantumu bertanya." Ezra berpikir sebentar dan berkata. Setelah itu, dia mengambil ponselnya dan menelepon. Segera, rumah sakit tempat Bu Libra tinggal ditemukan. Ketika Kina pergi mengunjungi Bu Libra, dia kebetulan bertemu Tias di koridor rumah sakit. "Ibu Tias," dia menyapa. "Kamu datang untuk menjenguk kakekku." Mata indah Tias melirik benda-benda di tangannya, nadanya tidak selembut dan seharmonis biasanya. Dia mendapat kabar dari ayahnya mengapa kakek tiba-tiba masuk rumah sakit. Dia sangat membenci Kina yang tiba-tiba muncul dan ingin mengambil bagian properti keluarganya. "Iya," jawab Kina dengan ramah. Meskipun sikap Tias agak dingin, tetapi dia bisa mengerti bahwa meskipun itu bukan kesalahan ayahnya, bagaimanapun juga, Bu Libra mengalami kecelakaan di rumahnya, dan sikap buruk Tias masih bisa dimengerti. "Sudah cukup bagi Bu Libra untuk memiliki ketulusan ini, tetapi aku tidak ingin kakekku melihat kamu dan terstimulasi lagi, aku harap kamu bisa mengerti." Tias berkata dengan pelan. Mereka juga akan bekerja di kantor yang sama di masa depan, jadi dia harus meninggalkan jalan belakang untuk dirinya sendiri. "Ibu Tias, aku berjanji tidak akan asal berbicara di dalam, aku hanya ingin melihat Bu Libra, dan aku akan segera pergi jika aku bisa yakin dia baik-baik saja."
Kina bersikeras. Brion berjalan dari belakang dan berkata dengan tajam, "Tidak usah, jangan datang ke sini untuk berpura-pura berbelas kasih. Nona Libra, jika kamu terus begitu keras kepala, keluarga Libra akan mempertimbangkan untuk meminta pertanggungjawaban ayahmu. Tolong menjauhlah dari Master di masa depan. Jika aku tahu kamu memiliki interaksi dengan Master di masa depan, kamu berhati-hatilah. Meskipun Bu Libra pingsan di rumah aku, tetapi aku yakin bukan ayahku yang menyakiti Bu Libra." Kina tidak mengizinkan siapapun memfitnah ayahnya dan menjawab dengan wajah pucat. "Master kami biasanya baik-baik saja. Mengapa dia langsung masuk rumah sakit begitu dia pergi ke rumahmu? Gibran Libra adalah ayahmu, tentu saja kamu akan berdiri di sisinya." Wajah Brion yang dirias sedikit berubah dan tatapannya jatuh di tubuh Kina dengan kejam. Melihat wajahnya yang agak mirip dengan wanita itu dan dengan wajah yang lebih enak dipandang, Brion tidak bisa menahan rasa cemburu. "Nyonya, mengapa kamu tidak berpikir itu salah Bu Libra?" Untuk melindungi ayahnya, Kina harus berkata, "Jelas-jelas Bu Libra yang datang mencari kami. Dia benar-benar aneh. Dia tiba-tiba mencariku dan berkata kepadaku bahwa dia ingin memberiku saham sebesar 15% dengan syarat aku harus tinggal di keluarga Libra. Aku rasa Bu Libra yang bermasalah." "Apa?" Wajah Brion dan Tias langsung memucat ketika mereka mendengar kata-kata itu. "Master ingin memberi gadis murahan ini 15% dari saham grup Libra. Sedangkan Tias hanya ada 10%. Memikirkan ini, Brion langsung merasa marah dan kesal. "Nona Libra, biarkan aku peringatkan kamu. Itu adalah saham grup Libra, jangan pernah mengharapkan apapun yang bukan milik kamu." Brion menggertakkan giginya dan memperingatkannya dengan ganas. Jika bukan karena gadis murahan ini memiliki tuan muda yang mendukungnya, Brion ingin keluarga mereka tidak bisa menginjak satu langkah kaki pun di kota Leicester. "Siapa yang menginginkan saham grup Libra kalian? Harta suamiku akan diserahkan kepadaku setelah nikah nanti, dan itu berkali lipat lebih banyak daripada yang ingin diberikan oleh Bu Libra." Kina mendengus dingin. "Singkatnya, masalah ini bukan salah ayahku. Jika kalian ingin meminta tanggung jawab, jangan ragu-ragu untuk datang. Jangan khawatir, aku tidak akan bertemu dengan Bu Libra lagi di masa depan. Selamat tinggal." Usai bicara, dia dengan dingin berbalik klan pergi. "Gadis sialan," Brion menatap punggung ramping Kina. Mengepal erat tinjunya hingga kukunya yang panjang menusuk ke telapak tangannya. Awalnya dia hanya ingin menakuti Kina dengan mengatakan bahwa mereka ingin meminta tanggung jawab Gibran Libra. Tanpa diduga, Kina memiliki orang yang mendukungnya di belakang. Sekarang dia menjadi berlaga dan tidak takut pada siapa-siapa lagi. "Bu, Kina baru saja mengatakan bahwa kakek ingin memberinya 15% saham." Wajah Tias pucat, dia memegang lengan Brion dengan kedua tangan. Dia tidak puas, dia adalah cucu dalam keluarga Libra, tetapi sahamnya tidak sebanding dengan cucu luar. Kakek terlalu pilih kasih. Kina sedang berjalan sambil memikirkan apa yang dia katakan secara impulsif barusan. Dia merasa sedikit menyesal di hatinya. Nyonya itu seharusnya ibu dari Tias. Dia dan Tias bekerja di kantor yang sama, dan hubungan mereka cukup akrab sebelumnya. Dia baru saja berbicara dengan wanita itu dengan kasar karena masalah Bu Libra. Dia khawatir jika mereka bertemu lagi nanti, Tias akan mengasingkan dirinya. Kakak ipar kedua, suara pria yang kuat menarik pikiran Kina kembali. Dia mendongak. Itu adalah Vito. Wajahnya yang menawan dan tampan agak mirip dengan Ezra, tetapi gayanya sama sekali berbeda. Vito kini memasang senyum menawan yang dapat mempesona para hati wanita. "Tuan ketiga, apakah ini istri tuan muda?" Di kursi belakang Bentley hitam, wanita yang mempesona itu menyisir rambutnya yang bergelombang dan keriting. Suaranya begitu lembut sehingga membuat pria merasa lemah saat mendengarnya. Dia memandang Kina yang berdiri di pinggir jayan dengan tatapan hina. Wajah putih porselen yang belum dioles bedak masih sedikit kekanak-kanakan. Hidungnya kecil dan cantik,
warna bibirnya agak pucat dan berwarna merah jambu. Seluruh orang terlihat sangat lemah lembut. Ska tidak menyangka pria tangguh seperti tuan muda menyukai wanita seperti ini. Begitu kecil, apakah dia tidak takut hidupnya akan hancur? Kakak ipar kedua, kamu mau pergi kemana? Aku akan mengantarmu pergi. Vito mengabaikan kata-kata wanita di kursi belakang dan bertanya sambil tersenyum. Tidak usah merepotkan paman, aku bisa naik taksi sendiri. Kina melambaikan tangannya dan menolak Aisyah keluar dari mobil. Senyum mempesona Vito membawa perintah yang tak terbantahkan. Apa? Wanita yang duduk di belakang melebarkan matanya dengan tidak percaya. Dia curiga dirinya mengalami halusinasi pendengaran. Aku menyuruh kamu untuk keluar dari mobil, segera. Vito berkata lagi dengan sabar, kamu Vito, kamu bajingan? Beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini, bahkan jika kamu berlutut di depan aku dan mengaku kesalahan di masa depan, aku tidak akan memaafkanmu. Aisyah menggertakkan giginya dengan arogan, para pria selalu memanjakannya dan mencintainya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini berani mengusirnya dari mobil di tengah jalan hanya untuk wanita lain. Ini sangat memalukan baginya. Dia memelototi Kina dengan ganas, lalu dengan marah menginjak sepatu hak tingginya dan pergi. Kakak ipar kedua, masuk ke mobil. Aku akan mengantarmu. Vito berkata sambil tersenyum dan menyipitkan matanya, membuka pintu untuknya. Kina menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, Paman, kamu mengusir pacarmu keluar dari mobil hanya untuk mengantarku. Sepertinya tidak terlalu bagus. Dengan pesona dan kekuatan Vito, selama dia mengaitkan jarinya, wanita akan mendekatinya satu demi satu. Ini adalah kemampuannya, mengganti wanita bagaikan bertukar pakaian. Sebagian besar media berita dan majalah di kota Leicester mengandalkan skandal bagusnya untuk bertahan hidup. Pacar masih bisa dicari lagi, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kakak ipar kedua? Vito berkata dengan acuh tak acuh dan tertawa. Untuk menjaga citranya yang polos di depan kakak ipar kedua, dia tidak akan mengatakan bahwa Aisyah bukan pacarnya. Aisyah hanya bisa dianggap sebagai teman seks. Kina duduk di kursi penumpang sambil mengerutkan bibirnya dan berkata dengan bercanda, Paman, sejarah cintamu sangat berwarna. Apakah kamu tidak takut istrimu akan memperhitungkannya denganmu di masa depan? Tidak, aku tidak akan punya istri. Karena aku tidak pernah berencana untuk menikah dalam hidup ini. Dia terkekeh menyangkal, melihat ke depan, jari-jarinya yang ramping dan indah mengetuk setir dengan berirama, tampak indah. Ingin dia meninggalkan seluruh taman demi satu bunga. Akan lebih baik untuk membunuhnya, justru karena orang tuanya memahami temperamennya. Bahkan orang tuanya berpikir sulit bagi saudara laki-lakinya yang kedua untuk menikahi seorang istri. Mereka tidak pernah berpikir untuk memaksanya menikah. Jangan terlalu banyak bicara. Jika kamu tidak mengubah diri, aku khawatir kamu akan menyesal dan mau nangis pun tidak memiliki kesempatan untuk menangis di masa depan, kata Kina dengan mulut melengkung. Kina dulu juga berpikir mustahil baginya untuk menikah secepat ini, tetapi ketika dia bangun, dia sudah menikah. Jadi, manusia tidak bisa menghitung apa yang sudah direncanakan oleh yang di atas. Ngomong-ngomong, kakak ipar kedua tadi pergi menjenguk siapa? Vito secara alami mengubah topik pembicaraan. Kakak kedua dan keponakannya tidak ada di rumah sakit ini. Melihat barang-barang di tangannya, dia sepertinya tidak diterima untuk menjenguk pasien. Tepat ketika Kina hendak berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering, Ezikra. Mengingat bahwa dia telah berjanji untuk bertemu dengannya di akhir pekan, Kina ragu-ragu sekejap dan mengangkat, siswa Ezikra, ada apa? Bu Guru Kina, apakah kamu tidak datang menemuiku hari ini? Di ujung telepon yang lain, suara lembut Ezikra menunjukkan sedikit kesedihan. Harapan samar bercampur dengan kesedihan, dapat mempengaruhi rasa belas kasih yang terdalam di hati seseorang. Kina berkata dengan enggan, maaf, sesuatu terjadi di rumah ibu, jadi aku tidak bisa pergi mengunjungimu hari ini. Apakah kamu sedang menemani pria itu?
Ezikra bertanya padanya setelah mendengar dia berkata demikian. Dia tahu bahwa Kina akan mengunjungi orang itu hampir setiap hari. Pengakuan ini membuatnya merasa sangat cemburu, marah, dan tidak senang. Jelas dia jatuh cinta pada Kina terlebih dahulu. Tetapi orang itu tiba-tiba datang dan merenggut Kina dari dunianya. Pria di mulutmu itu adalah suamiku. Apa salahnya jika aku menemaninya? Kina mengkritik di dalam hati, tetapi dia secara alami tidak akan mengucapkan kata-kata ini, agar tidak menstimulasi emosinya dan muntah darah dan harus dibawa ke ruang gawat darurat lagi. Aku sedang di luar, paman ketiga kamu sedang membawaku pulang. Dia berkata dengan jelas dan jujur. Itu, mengetahui bahwa dia telah salah paham, Ezikra tidak bisa menahan perasaan kesal. Menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan sedikit memohon. Kalau begitu, bisakah kamu datang menjenguk aku besok? Kalau ibu punya waktu, jawab Kina dengan ragu-ragu, dia merasa sedikit pusing. Ezra meminta Kina untuk menjaga jarak dari Ezikra. Kina juga ingin mengabaikannya, tetapi Ezikra adalah keponakan Ezra dan muridnya. Setelah menutup telepon, Vito tampak sedikit serius dan berkata, kakak ipar kedua, kamu harus berhati-hati terhadap Ezikra dan kakak kedua aku, tidak ada apa-apa antara aku dan Ezikra. Kina buru-buru memotongnya untuk menjelaskan, dia tidak menyalahkan Vito berpikir seperti ini. Bagaimanapun, dia yang menekan skandal yang tersebar belum lama ini. Dia secara alami tahu bahwa salah satu tokoh utama dari skandal itu adalah Ezikra, keponakannya. Di mata orang luar, hubungan antara dia dengan Ezra dan Ezikra agak kacau. Aku percaya padamu, kamu mungkin berpikir bahwa segala sesuatu yang dia rasakan di usianya hanyalah hal baru, dan itu akan segera memudar. Tetapi kamu tidak boleh meremehkan tingkat paranoia Ezikra. Begitu dia menginginkan seseorang atau sesuatu, akan sulit untuk berubah. Perasaannya terhadap kamu juga akan menjadi lebih paranoid karena hubungan dengan kakak kedua. Jika kamu terus menunjukkan niat baik kepadanya, perasaan dia akan tenggelam semakin dalam. Tidak ada seorang pun di keluarga Okto yang ingin melihat keponakan dan paman merebut seorang wanita. Tetapi, paman, apa kesalahpahaman antara Ezikra dan kakak kedua kamu? Kina bertanya sambil berpikir. Kata-kata yang diucapkan Ezikra malam itu membuat hatinya sangat terkejut, tetapi semua orang di keluarga Okto tampaknya hanya diam tentang ini.